diminta untuk kewajiban apa yang harus dilakukan di usia kelas 3 atau kelas 4 gitu Pak. Jadi kami membuatnya misal di kelas 3, anak harus bisa fokus dalam pembelajaran. Anak harus bisa mendengarkan guru dengan baik. Atau kelas 4 juga misalnya harus berani percaya diri untuk menanggapi pendapat atau bertanya. Nah, jadi kami cari-cari referensi di Google atau di buku, kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan pada usia anak di usia tersebut, Pak. Jadi kami karena kami satu orang itu pegang satu, Pak, satu anak, ada juga yang 2. Jadi ada 4 anak yang kami pegang. Nah, masing-masing anak juga kami buat asesmen masing-masing dengan berbeda dengan yang lainnya. Misalnya saya membuat 3 kriteria. Misalnya saya membuat kewajiban di anak kelas 3 ini harus percaya diri, harus fokus dalam pembelajaran. Nah, saya buat pernyataan-pernyataan gitu, Pak. Nah, terus kemudian juga di teman-teman lain juga membuat pernyataan-pernyataan, tapi kita berbeda satu sama lain, Pak. Sehingga ketika kami melakukan pertemuan di hari pertama, kami juga bisa langsung melihat gerak-gerik siswanya itu seperti apa, dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu dikerjakan oleh siswa juga kami dampingi maksudnya seperti apa. Jadi misalnya kalau misalnya misalnya salah satu contoh pertanyaan begini, Pak, kurang percaya diri. Saya takut salah untuk menjawab pertanyaan dari guru, misalnya seperti itu, Pak. Nah, jadi kita tanya-tanya, Pak, kamu kenapa kok bisa kayak gitu? Jangan seperti itu, Pak. Nah, jadi kami setelah dari pertemuan hari pertama itu, kami merangkum semua permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian di hari kedua, kami membuat video atau media yang membangun rasa keberanian, rasa kepercayaan. Ada salah satu video yang saya cari di YouTube yang mengembangkan rasa percaya diri. Kemudian di hari ketiga juga mengerjakan main master. Boleh saya share screen, Pak, main masternya? Silahkan, boleh. Kami sangat tertarik dengan main master. Ya, boleh dijadikan host. Oke, baik. Mari Avista saya jadikan co-host ya. Silakan untuk share screen. Jadi main master ini kami dapatnya di mata kuliah ICT, Pak. ICT itu semester 3 atau 4 gitu, Pak. Share screen. Apakah sudah terlihat? Masih proses, sebentar lagi. Oke, sudah terlihat. Jadi main master ini bentuknya kayak mind mapping gini, teman-teman dan Pak Domai. Jadi kami buat berdasarkan identifikasi masalah berdasarkan hasil assessment. Jadi di sini ada konsentrasi belajar, ada percaya diri, ada berkomunikasi, dan kemudian ada kesopanan. Di sini berdasarkan permasalahan-permasalahan siswa. Kemudian di sini berisi pertanyaan-pertanyaan refleksi dan tindak lanjut apa yang harus siswa lakukan. Misalnya percaya diri. Saya tunjukkan nanti di sini ada link Google Form yang akan menuju ke Google Form. Apakah sudah terlihat? Sudah, oke. Nah, di sini ada video mengenai rasa percaya diri, mengenai animasi. Jadi pernyataan dan pertanyaan ini merefleksikan diri mereka masing-masing. Jadi apa sih yang harus aku lakukan? Baik tidak ya? Gitu. Misalnya apa isi cerita dari video tersebut? Jika kamu menjadi burung tersebut, apa yang kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu? Kemudian setelah melihat video burung tersebut, aku termotivasi untuk apa? Nah, jadi kayak
seperti merefleksikan dirinya gitu Pak. Menurut saya kalau 3 kali pertemuan ini mungkin kurang efektif karena kan harus bertahap gitu. Kalau BK kan butuh sampai 3 bulan atau berapa bulan. Jadi kami untuk tindak lanjutnya kami membuat modul. Modulnya itu berisi keseharian mereka. Misalnya hal baik apa yang aku lakukan hari ini. Kemudian pelajaran apa yang aku dapatkan hari ini. Seperti itu, Pak. Oke, bagus ya. Saya rasa oke, bagus sekali teman-teman. Ini tadi saya lihat dari apa namanya, mungkin tadi yang bertanya Agnes ya. Agnes tadi sudah terjawab pertanyaan dari Mbak Agnes untuk Mbak Maria dan kelompoknya terkait dengan MindMaster itu. Saya rasa sangat inovatif dan instrumen pertanyaannya juga bagus sekali. Tidak berupa pernyataan yang bersifat abstrak, tetapi ada stimulusnya berupa video, lalu siswa diminta untuk menanggapi hal itu, dan tanggapan itu menunjukkan dirinya ya, citra diri atau refleksi yang ada di dalam dirinya, lalu teman-teman nanti olah. Nah, ketika teman-teman sudah olah, lalu perlakuannya seperti apa? Apa namanya, yang teman-teman berikan kepada siswa ketika ada yang lemah, cirinya yang lemah itu seperti apa, cirinya yang masih kurang itu seperti apa, lalu proses perlakuannya itu seperti apa, Mbak Maria Vista mungkin dan teman-teman ini. Mungkin teman lain bisa membantu Oke, jawab. oke, silakan. Mungkin saya ingin sedikit menambahkan, kalau dari kami itu, jadi dalam optionnya itu kan ada opsi A, B, C, D, seperti itu dalam pertanyaan itu. Nah, kami memiliki skor, Pak. Jadi kalau dia menjawab A, nanti skornya 4, kalau menjawab B, skornya 3, menjawab Halo Amalia, sinyalnya terputus. skornya 2. Iya, tapi saya tahu isinya Jadi kira-kira, jadi ada scoringnya saat gitu. saya seperti itu bisa berulang kali. Oke. Baik, ya silahkan mungkin bisa ditambahkan oleh teman yang lain. Agatha. Agatha, silakan. Menambahkan yang ingin Titi sampaikan tadi, itu sesuai seperti saat kita melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan non-tes. Jadi kita menggunakan kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan, lalu dengan scoring. Lalu kami menyimpulkan hasil dari kegiatan yang telah kami lakukan itu menggunakan kuesioner tersebut, Pak. Dilihat dari peningkatan skor yang ada pada setiap indikator yang telah kami buat. Oke, bagus ya. Lalu nanti diberi perlakuan dan ketemu ya. Ini bisa kita contoh sebetulnya ya metode ini ya. Tidak hanya berbentuk refleksi cerminan diri, tapi sebetulnya untuk mengukur pemahaman siswa terhadap pembelajaran juga bisa ya, menggunakan MindMaster itu lebih menarik mungkin ya. Lalu yang saya suka ini ide untuk membuat instrumen yang semacam tadi itu, saya apa namanya, jujur saja sangat terkesan dengan instrumen yang teman-teman buat karena tidak apa ya, cocok sekali gitu untuk anak-anak itu. Kamu teman-teman cari sebuah video, lalu videonya itu terkait dengan keberanian misalnya, lalu tanggapan siswa terkait hal itu memberikan
data pada teman-teman itu ya. Nah, itu idenya dari mana? Kenapa terpikir seperti itu? Kalau dalam persepsi saya kan melatih itu teman-teman akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, misalnya yang normatif gitu loh. Misalnya ketika kalian diminta untuk maju ke kelas, apa yang apa namanya, teman-teman memilih untuk perasaannya seperti apa? Apakah takut, apakah deg-degan, ataukah merasa bersemangat dan lain sebagainya. Itu saya rasa biasa begitu ya. Tapi ini menggunakan video, lalu videonya itu ditanggapi dan teman-teman anak-anak berpendapat terkait video itu. Dan pendapat terkait video itu sebetulnya mencerminkan dirinya ya. Jadi ada cerminnya, maka betul ya. Jadi yang disebut cerminan tadi itu seperti itu ya. Ada cerminnya, lalu melihat itu, tapi secara tidak sadar anak-anak itu sebetulnya cerminnya itu ke dirinya itu ya. Melihat stimulusnya, tapi yang dijawab itu terkait dirinya, bukan terkait burung pipit itu sebetulnya, atau bukan terkait burung yang ada di video itu, tapi terkait dirinya. Nah, ide ini teman-teman dapatkan dari mana ya? Mungkin bisa sharing proses berpikirnya atau proses merancangnya ini dari mana? Jujur Pak, kami itu terinspirasi dari PKM kami, saya, Titis, Clara, dan Swanti Bukintan di lapas. Nah, kami menggunakan Mindmaster juga Pak. Nah, di situ juga mengasah hati nurani anak lapas. Bagaimana ya cara mengasah hati nurani anak lapas? Nah, punya kami PKM-nya itu menggunakan berita-berita mengenai perlakuan menyimpang dan video-video mengenai perlakuan menyimpang mereka, seperti misalnya begal, misalnya atau narkoba. Nah, seperti itu Pak. Jadi kayak seperti mengasah hati nurani anak lapas, apa sih cerminan diri, betul kata Pak Adama itu, seperti apa yang akan dirasakan sesuai dengan anak-anak lapas tuh refleksinya sesuai dengan ya seperti itu Pak. Nah, terinspirasinya dari PKM itu Pak. Jadi kami ide seperti itu Pak. Iya ya, oke baik ya. Jadi Maria Vista dan teman-teman kemarin sempat mengikuti PKM lalu sampai ke Monef ya, sudah didanai sampai ke Monef. Saya juga ikut menghadiri itu proses Monefnya itu, lalu di situ ternyata ada yang digali. Nah, ini berguna untuk kita semua teman-teman. Maka untuk mengukur sesuatu itu bisa jadi tidak secara langsung terkait dirinya itu, tapi bisa dilihat dari cermin gitu, dengan memberikan sebuah stimulus, rangsangan. Kalau saya sebut ini stimulus ya. Kalau di lapas rangsangannya adalah berita-berita negatif, lalu bagaimana tanggapan atau reseptif si anak tersebut terhadap berita itu. Reseptifnya anak itulah yang teman-teman dapatkan sebagai data. Nah, itu bagus sekali ya. Ini memberi ide untuk kita semua ya. Terima kasih, saya rasa cukup untuk kelompok 2. Saya memberi kesempatan pada teman-teman lain untuk bertanya pada kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 terkait dengan RPP daring, ini juga isu yang menarik karena RPP biasa kita membuat itu kan dalam imajinasi kita itu kan RPP-nya RPP tatap muka. Nah, mempersiapkan RPP daring itu cabang otak kita itu kan banyak. Satu, kita harus memahami materinya itu kan sudah pasti ya. Yang kedua, cara mentransfer pengetahuan itu butuh sebuah metode tertentu. Itu dipikirkan yang kedua. Yang ketiga, alatnya seperti apa? Platformnya bagaimana? Itu kan juga harus kita pikirkan dalam proses perencanaan itu. Nah, mungkin nanti kita bisa meminta kelompok 1 untuk berdiskusi apa kira-kira yang menjadi kekasan RPP daring ini, dan diskusi apa yang terjadi di sekolah, atau perdebatan apa, atau masalah apa
kesulitan apa yang teman-teman hadapi ketika menyusun RPP daring itu. Nah, itu mungkin pertanyaan dari Pak Damai, tapi nanti silakan teman-teman yang lain jika akan menambahkan juga silakan. Oke, ini sebenarnya di chat ada pertanyaan ya. Sebentar ya. Oke, bagus sekali. Oh, ini dari kelas 5A. Poster-poster gambaran bahasa untuk dapat diterapkan depannya. Oke, sip ya. Bagus ini ya. Nah, ini terkait RPP daring ya. Silakan teman-teman nanti sharing tentang RPP daring. Ini ada pertanyaan tadi. Lalu untuk kelompok 3. Nah, ini sebentar. Saya akan membaca tapi ini kok kecil. Nah, perkenalkan, nama saya Pinata, kelas 5A. Saya sangat mengapresiasi kakak-kakak dari PLP 3 yang membuat poster dengan judul yang sangat menarik, terutama pada judul poster keterampilan membaca. Untuk kelompok 3, teman-teman, menggunakan kartu bergambar, karena membuat saya terinspirasi untuk mengaplikasikan pada anak-anak SD ke depannya. Jika diperbolehkan, bisa ditunjukkan kartu bergambar tersebut. Sebetulnya model kartu ini tadi dimention oleh Pak Kartono ya. Pak Kartono tadi mengatakan kartu domino, masih ingat ya, kartu domino untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ya teman-teman ya, kartu domino. Nah ini bentuknya seperti apa? Apakah sama dengan yang dimaksud Pak Kartono atau bentuknya seperti apa? Di dalam referensi kelompok 3 tadi juga menyebut model atau metode pembelajaran SAS ya. SAS, Struktural Analitik Sintetik, di dalam referensinya itu tadi Pak Damai membaca ya. Nah, yang digunakan oleh kelompok ini menggunakan metode membaca yang mana? Apakah memakai yang SAS itu? Lalu penerapannya seperti apa? Yang tadi tentang refleksi diri mungkin Pak Damai sudah menutup karena sudah banyak diskusi. Mari silahkan kelompok 1 terlebih dahulu, lalu dilanjut kelompok 3 untuk menjawabnya. Silahkan. Terima kasih Pak Damai. Mohon maaf saya off cam ya Pak. Sinyal susah Pak. Oke, silakan. Tidak apa-apa. Yang penting teman-teman mendengarkan ya. Untuk kendala yang teman-teman alami pada saat proses pembuatan RPP itu, kami terkendala karena kami tidak tahu Pak RPP dari Kanisius itu seperti apa. Jadi kami harus membuat RPP yang menurut kami itu yang selalu diajarkan oleh dosen-dosen seperti itu Pak. Jadi kami membuat RPP sesuai yang diajarkan dosen kepada kami. Itu kendalanya yang pertama. Kendala yang kedua yaitu mungkin menyesuaikan dengan kondisi siswanya. Siswanya ini memiliki HP atau tidak, pengumpulannya seperti apa nanti pada saat tugas-tugasnya, mungkin seperti itu Pak. Lalu Halo, ini malah ditutup apa namanya? Ya, dibuka lagi silakan ya. Oke. Agnes masih tertutup. Oh, sinyalnya kurang begitu bagus. Bisa ditambahkan oleh teman yang lain, silahkan. Kanisius Kota Baru, teman yang lain bisa menambahkan kesulitan-kesulitannya apa, terutama dalam merencanakan pembelajaran daring. Lalu diskusinya seperti apa terkait hal-hal itu ya. Silahkan teman-teman. Kelompok 1. Jika tidak, lanjut ke kelompok 3 dulu. Nanti kita kembali lagi ke kelompok 1. Silahkan kelompok 3, teman-teman ingin ada yang tahu bagaimana media kartu bergambar itu. Mungkin ada gambarnya, atau bisa dideskripsikan terkait kartu bergambar yang dimaksud. Silakan. Baik, jadi kartu bergambarnya itu kami ada 2 jenis kartu. Yang kartu pertama itu kartu alfabet A sampai Z, kemudian yang kartu satunya itu kartu bergambar, misalnya gambar apel, ayam, atau bola yang terdiri dari 2 sulcata atau 3 sulcata. Tapi karena
kemarin kami pelaksanaannya online, jadi gambar untuk kartu bergambar yang ada gambarnya itu kami buat menjadi PPT begitu. Mungkin Oke. Ana bisa share screen? Ada yang berbeda tidak dalam prosesnya ketika itu PPT dan dalam bentuk kartu? Teman-teman kan merencanakan dalam bentuk kartu. Lalu ketika disusun dalam bentuk RPP, ini kan seperti tampilan presentasi begitu ya. Nah, itu ada sesuatu yang tidak yang teman-teman ubah dari sistem itu, dari sistem pembelajarannya itu, dari skenario pembelajarannya itu atau skenario medianya itu atau tidak kira-kira? Baik Pak, sebelumnya itu sebenarnya tidak ada perubahan dari penggunaan medianya, hanya saja perubahannya itu mengenai apa yang kami gunakan. Misalkan awalnya itu kami rencananya mau menggunakan kartu seperti kartu pada umumnya kayak kartu Uno, tapi gambarnya itu berisi gambar yang akan anak identifikasi atau anak belajar dari gambar itu, misalkan menentukan kata nama dari gambar itu, misalkan gambarnya ayam, berarti anak menentukan nama dari gambar itu ayam, lalu setelah anak tahu misalkan namanya ayam, anak diminta untuk menunjukkan kira-kira huruf apa saja di dalam dari kata itu. Nah, jadi anak kartu hurufnya itu kan ada A sampai Z, nanti dipotong. Nah, jadi hurufnya itu dipotong, jadi anak menunjukkan misalkan huruf pertama apa anak-anak. Jadi anak-anak tunjukkan huruf A, lalu huruf kedua huruf Y, dan seterusnya. Nah, lalu karena sebenarnya untuk pelaksanaan atau skenarionya tidak sama saja, langkah-langkahnya sama saja, hanya kami ini saat pelaksanakan menggunakan PPT. Jadi di PPT itu kami tampilkan gambar, setelah ditampilkan gambar, anak diminta untuk menyebutkan kira-kira nama dari gambar ini apa, lalu anak diminta menunjukkan huruf apa saja, setelah itu baru anak diminta membaca lagi kartu yang sudah dia susun dari huruf-huruf itu, kemudian diminta kira-kira berapa suku kata menurut kamu dari kata ini, seperti itu Pak. Oh ya, baik teman-teman. Kelompok 3 terima kasih. Kelompok 1, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tadi terputus Agnes, atau ada teman lain yang ingin menambahkan terkait RPP daring? Agnes, sudah bisa masuk? Sudah Pak, tapi sinyalnya putus-putus ya Pak ini Pak. Tidak apa-apa, suaramu terdengar jelas sekali. Silahkan dilanjutkan saja. Tapi ini kenapa kok malah mikrofonnya tertutup terbuka ya? Silahkan Agnes, bisa mendengar suara saya, halo? Halo Pak. Ya, silahkan Agnes. Saya melanjutkan untuk kendalanya seperti itu. Lalu untuk PPT, RPP yang sudah kami buat itu akan saya share screen. Apakah bisa jadikan host? Halo Agnes, coba silakan di share screen. Apakah bisa atau tidak ya Agnes ya? Sebentar, kalau tidak bisa coba saya buat. Oke, silahkan Agnes. Baik, Pak. Mbak Irin, kita masih punya waktu berapa lagi? Apakah teman-teman? Untuk tanya jawab ini fleksibel, Pak. Mau sampai jam berapa? Sebenarnya udah agak lewat sih, Pak. Sudah agak lewat ya. Oke, iya. kita mendengar dari Agnes ini terakhir. Setelah itu kita bisa mengakhiri sesi diskusi ini ya. Oh, iya. Silahkan Agnes. Untuk RPP-nya itu terdiri dari subnya ada
satuan pendidikan, kelas, tema, subtema, pembelajaran, mata pelajaran, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator yang lengkap. Lalu pembuatan pada mapel PPKN juga harus ada indikator untuk indikator 1 dan indikator 2. Lalu ada materinya, pendekatannya, ada pendekatan, model, metode, dan langkah-langkahnya yang harus disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Oke, Lalu langkah-langkahnya, juga oh iya, harus, silakan. ini ada langkah-langkahnya, Langkah-langkahnya menggunakan media apa ketika daring itu? medianya menggunakan Zoom, Pak. Sama kalau tidak pakai Google Meet, dan cuma jika ada penugasan menggunakan Google Classroom. Oke, baik, baik. Oh, berarti Lalu Zoom, untuk Google Meet, Classroom. ada Ya. penilaiannya juga harus lengkap. Ya, Oke. Penilaiannya Itu, Pak. menggunakan itu ya, platform-platform itu tadi juga ya, menggunakan Google Classroom dan mungkin Google Form ya di sana Ya. nanti ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Mbak Agnes, terima kasih Maria Avista, Mbak Maria Avista, Yohana Paula, lalu Agatha, dan teman-teman yang tadi presentasi, ada Edo dan teman-teman yang lain juga. Atas diskusi hari ini kita dapat beberapa pengetahuan baru. Yang pertama yang sangat unik tadi oleh kelompok 2, yakni tentang mind meister ya namanya ya, semoga bisa betul, mind meister. Lalu di dalamnya ada soal-soal dengan instrumen yang menurut Pak Dame unik, inovatif, dan ternyata ini didasarkan atas pengalaman PKM, jadi luar biasa, sudah teruji dan oke gitu. Menurut Pak Dame ini bisa dikembangkan lagi, keren lah ya ini ya. Lalu sharing dari kelompok 1 tentang RPP daring ini memang sangat dibutuhkan oleh guru-guru saat ini karena mau tidak mau karena pandemi ini maka pembelajaran harus dilakukan secara daring dan perencanaannya pun harus disesuaikan real mungkin, senyata mungkin, sesuai kenyataan ketika daring gitu. Kan tidak bisa anak-anak dipaksa ke sekolah karena tidak boleh ke sekolah, mau tidak mau yang jemput bola guru menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Bisa jadi manual tugas di beberapa sekolah itu dijemput oleh orang tuanya, tugas yang sudah dikerjakan diantar oleh orang tuanya ke sekolah, guru standby di sekolah lalu mengoreksi tugas-tugas tersebut, itu juga bisa dilakukan. Nah, ada inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan di situ. Yang ketiga tentang media bahasa Indonesia untuk membantu siswa dalam membaca. Rencana pertama menggunakan kartu begitu, tapi karena pandemi ini maka diubah menjadi PowerPoint. Di dalamnya ada kata dan gambar. Sebetulnya kalau dari metode MMP ini namanya metode global ya. Jadi kalau mau mencari referensi yang lebih spesifik, ini namanya metode global. Metode SAS bukan yang seperti ini. Metode SAS itu kupas rangkai. Jadi metode yang kata itu dikupas menjadi suku kata dikupas menjadi huruf disambung lagi atau dirangkai lagi menjadi suku kata dirangkai lagi menjadi kata. Begitu. Skemanya seperti layang-layang itu teman-teman ya. Seperti wajik itu ya teman-teman. Begitu kira-kira. Terima kasih atas kerja keras teman-teman. Kami mengapresiasi seluruh kerja keras teman-teman dalam sesi diskusi ini dan teman-teman sudah mencoba melakukan penelitian sederhana dan menguji cobakan sebuah inovasi di sekolah dan bisa dipresentasikan dan dibagikan kepada kita semua melalui seminar pada hari ini. Untuk berikutnya, saya kembalikan waktu kepada operator Mbak Skolastika Irin. Silakan Mbak Skolastika Irin. Baik, terima kasih Pak Damai sudah menjadi moderator pada seminar paralel pada hari ini. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah melaksanakan presentasi dan berjalan dengan lancar. Saya ingin mengingatkan bahwa link presensi sudah saya kirimkan di kolom chat dan akan dibuka sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk kakak-kakak bisa minta tolong untuk
on cam dulu untuk saya screenshot, soalnya dari tadi banyak banget yang off cam, jadi screenshotnya cuma nama. Buat kakak-kakak yang mau on cam. Sudah saya hitung ya dari slide pertama. Ini Kak Indah, apakah bisa on cam atau tidak? Baik, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Bergaya mungkin biar nggak paneng. 1, 2, 3. Terima kasih. Terus yang slide kedua. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Terima kasih kakak-kakak semuanya dan Pak Damai. Selanjutnya saya akan memimpin doa penutup Pak Damai. Silakan. Ditutup sekarang. Ya. Oke. Doa penutup akan saya pimpin secara Katolik untuk teman-teman yang berkepercayaan lain harap menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini acara seminar kami berjalan dengan lancar. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Berkati kami selalu, agar kegiatan kami berjalan dengan lancar juga. Semua doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Damai. Terima kasih teman-teman, terima kasih Skolastika dan teman-teman. Izin live ya teman-teman ya, sukses ya. Ya, buat kakak-kakak juga Terima kasih boleh Pak live. Damai. Terima kasih.